Halo para kaum santuy, selamat datang di Kamar Santuy, tempat berkumpulnya para sobat-sobat santuy. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih santuy? Perut sehat? Pupnya lancar? Semoga sobat-sobat santuy murah rezeki dan diperlancar segala urusannya. Amin. Kali ini, Kamar Santuy akan merangkum film dengan judul The Unknown Soldier yang dirilis pada tahun 2017. Film ini mengisahkan sebuah batalion tentara Finlandia yang harus berjuang mati-matian mempertahankan negaranya dari serangan tentara Uni Soviet, di mana pertempuran tersebut berlangsung cukup lama, yaitu sekitar 4 tahun, dan berjalan sangatlah sengit. Dalam pertempuran, salah satu senior Finlandia bernama Antero Rokka berhasil membuat para tentara Uni Soviet kalang kabut. Ia pun berhasil menghabisi puluhan tentara Uni Soviet hanya seorang diri, dan bahkan hanya dengan satu senjata saja. Mantap kali ini Antero Rokka. Oke cuy, sebelum masuk ke alur ceritanya, mari kita bangun kamar santuy ini bersama-sama dengan cara klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar para kaum santuy selalu bisa menikmati video-video dari kami. Oke cuy, skuilah. Juni tahun 1941, terlihat para tentara Finlandia sedang mempersiapkan segala peralatan dan senjata yang akan digunakan dalam pertempuran melawan tentara Uni Soviet. Tidak lama terlihat Koskela yang sedang memberikan arahan kepada pasukannya. Setelah mendapat arahan, para tentara pun bergegas mengambil perlengkapan pribadinya masing-masing. Mereka semua akan berangkat menuju medan pertempuran dengan menggunakan mobil pengangkut, di mana batalion tersebut dibagi menjadi 4 peleton. Peleton 1 dan 3 akan berangkat terlebih dahulu, sedangkan peleton 2 dan 4 diperintahkan untuk menunggu mobil pengangkut berikutnya. Mereka pun kemudian sampai di medan pertempuran. Dan tepat tanggal 4 Juli 1941, di Northern Cheren, para pasukan yang sedang tertidur pulas dikejutkan dengan serangan artileri yang mulai menyerang mereka. Mereka kemudian bergegas ke posisinya masing-masing. Kari Luoto, yang merupakan pemimpin peleton, diperintahkan atasannya untuk langsung menyerang ketika tembakan artileri diluncurkan. Dan singkatnya nih cuy, mereka berhasil menembus pertahanan tentara Uni Soviet. Setelah itu, mereka semua melanjutkan perjalanan untuk merebut pertahanan tentara Uni Soviet lainnya. Dan sesampainya di sana, pertempuran pun langsung terjadi. Pertempuran berjalan sangat sengit, di mana para tentara Uni Soviet membombardir tentara Finlandia secara terus-menerus. Tapi akhirnya berkat keberanian Koskela dan strategi jitu Kari Luoto, para tentara Uni Soviet pun berhasil dilumpuhkan. Singkat cerita cuy, mereka kembali melanjutkan perjalanan.
Dan setelah berjalan berjam-jam, akhirnya mereka sampai di perbatasan antara Finlandia dengan Uni Soviet. Pada bulan Agustus 1941, di garis depan pertahanan, terlihat seorang anak sedang memberikan surat kepada seorang laki-laki. Dan kemudian diketahui laki-laki tersebut ternyata adalah Antero Rokka, yang merupakan tentara senior Finlandia. Surat tersebut berisi pesan yang memerintahkan Rokka untuk ikut turun ke medan pertempuran. Dengan berat hati, ia pun mulai bergegas menuju medan pertempuran dan terpaksa harus meninggalkan anak beserta istrinya yang sedang hamil. Menjelang malam, Rokka bersama temannya sampai di lokasi. Ia pun langsung menemui Komandan Kompi untuk laporan. Di keesokan harinya, ia bersama temannya bergabung dengan Koskela dan pasukan lainnya. Sembari sarapan, Rokka memperkenalkan diri kepada Koskela dan pasukan lainnya. Mereka semua nampak baik terhadap Rokka dan temannya itu. Selesai sarapan, mereka semua bersiap untuk menyerang. Namun kali ini mereka harus menyeberangi sungai, yang di ujungnya itu sudah ada tentara Uni Soviet yang bersiap-siap menyambut mereka. Serangan pun dimulai, dan mereka semua langsung bergegas menyeberangi sungai tersebut. Dengan pengalaman dan keberaniannya, Rokka terus bergerak maju dan memimpin pasukan lainnya. Ia pun memerintahkan Karillo Otto untuk melemparkan granat sebagai pembuka jalan. Serangan mereka berjalan dengan lancar. Para tentara Uni Soviet dibuat kocar-kacir, dan lagi-lagi mereka berhasil merebut pos pertahanan tentara Uni Soviet. Tetapi mereka tidak memiliki waktu banyak untuk merayakan keberhasilan itu. Mereka harus kembali bergerak maju. Sepinya hutan dan derasnya hujan menemani perjalanan mereka. Perjalanan yang tentunya tidak mudah, tetapi mereka lewati semua itu dengan penuh semangat dan keberanian. Mengingat hal tersebut untuk mempertahankan negara tercintanya. Dan akhirnya mereka pun sampai di lokasi. Semuanya sudah bersiap di posisinya masing-masing. Tidak lama kemudian, tank tentara Uni Soviet melintas. Kini, Karillo Otto dan pasukannya harus menghadapi tank tersebut. Senapan anti-tank langsung diluncurkan. Setelah bertempur dengan sengit, akhirnya mereka berhasil menghancurkan semua tank dan juga tentara Uni Soviet yang ada. Sejauh ini strategi mereka benar-benar berjalan lancar. Pos tentara Uni Soviet pun satu demi satu berhasil mereka taklukkan. Hingga pada akhirnya pada tanggal 1 Oktober 1941, Karillo Otto, Koskela, dan pasukannya berhasil sampai di kota Petroskoi. Kota yang dulunya merupakan wilayah kekuasaan Uni Soviet, tapi kini berhasil mereka rebut. Mereka semua istirahat beberapa hari di kota tersebut, karena memang kota tersebut telah dijadikan markas tentara Finlandia. Mereka pun memanfaatkan waktu libur untuk berjalan-jalan di kota tersebut. Maksim Korjikin katu. Aleksi, alas ryssää! Alas ryssää! Hyvä Suomi! Musim dingin pun tiba. Waktu istirahat mereka telah usai. Kini, mereka harus kembali bergerak maju menuju Svari. Sesampainya di sana, mereka semua dikumpulkan dan diberi arahan oleh atasan.
Tak terasa tahun pun sudah berganti, dan kini memasuki Januari 1942. Roka dan pasukan lainnya terlihat sedang berjalan menembus dinginnya salju. Di sisi lain, beberapa pasukan lainnya sedang bersiap menyambut tentara Uni Soviet. Dan tidak selang lama, tentara Uni Soviet pun datang. Namun, banyaknya tentara Uni Soviet membuat mereka kewalahan dan terpaksa harus mundur. Saat sedang mundur, tidak sengaja bertemu dengan rombongan Roka. Roka pun yang mengetahui hal tersebut, langsung berinisiatif untuk menghadang para tentara Uni Soviet melalui sisi kiri. Ia pun bersama Sivonen langsung bergegas. Roka dan Sivonen sudah bersiap di posisinya. Tidak lama, para tentara Uni Soviet mulai terlihat. Dan Roka pun langsung menembaki para tentara Uni Soviet. Dengan pengalaman dan kemampuannya yang amat sangat luar biasa, Roka pun berhasil menghabisi semua tentara Uni Soviet tanpa sisa. Ia benar-benar menjadi hantu bagi para tentara Uni Soviet pada malam itu. Kemudian tanggal 4 Juni 1942, Hitler yang merupakan pimpinan Nazi Jerman berkunjung ke Finlandia untuk memberikan ucapan selamat kepada Marsal Finlandia yang pada saat itu sedang ulang tahun, dan diketahui Finlandia merupakan sekutu dari Nazi Jerman. Kita kembali ke tentara Finlandia, cuy. Roka yang sedang berjaga di pos pertahanan tiba-tiba saja dikejutkan dengan serangan artileri dari tentara Uni Soviet. Selang beberapa saat, ia pun kembali dikejutkan dengan kemunculan beberapa tentara Uni Soviet yang mencoba menyerangnya. Dengan kemampuannya yang tingkat tinggi, ia pun berhasil menghabisi semua tentara Uni Soviet dan menyisakan satu tentara saja, yang ternyata adalah seorang kapten. Ia pun membawa kapten tersebut ke atasannya dan kemudian menceritakan kronologi kejadian tersebut kepada atasannya. Maanviljelijä kannakset. Nykyään Tikkakosken mannekiin. Sebagai hadiah, atasannya memberikan tambahan cuti beberapa hari kepada Roka. Roka pun kemudian kembali ke rumah. Istrinya yang saat itu tengah hamil kini sudah melahirkan. Roka terlihat begitu bahagia bisa kembali berkumpul dengan keluarga tercintanya. Setelah 1 minggu lebih, ia pun harus kembali ke medan pertempuran. Natal pun tiba, dan mereka terpaksa harus merayakan dengan sederhana. Esok harinya cuy, hal tak terduga. Mereka semua terus-menerus dibombardir tentara Uni Soviet. Serangan tersebut nampaknya menjadi awal kebangkitan tentara Uni Soviet. Dalam waktu yang singkat, tentara Uni Soviet berhasil maju lebih dalam ke wilayah Finlandia dan diketahui pihak Uni Soviet yang kali ini mengerahkan lebih banyak pasukannya. Tentara Finlandia yang sudah terkuras tenaga dan kekuatannya akhirnya memutuskan untuk mundur ke perbatasan lama. Di sisi lain, istri dan anak-anak Roka pun terpaksa harus bergegas untuk pergi meninggalkan rumah. Nampaknya situasi kini benar-benar terbalik. Finlandia yang awalnya sangat perkasa mulai terdesak dan perlahan mundur. Para tentara Finlandia akhirnya sampai di perbatasan lama, dan di tempat tersebutlah mereka harus menghadapi gempuran para tentara Uni Soviet. Koskela dan Karilu Otto langsung menyiapkan strategi. Mereka bagi pasukan menjadi 2, di mana pos Koskela dan beberapa pasukan akan menyerang pos tentara Uni Soviet terlebih dahulu, sedangkan Karilu Otto dan pasukan sisanya akan berjaga di lokasi saat ini.
Koskela dan beberapa pasukan berhasil merebut pos tentara Uni Soviet. Di saat yang bersamaan, Karylo Otto dan pasukannya juga sedang menghadapi serangan musuh. Serangan yang begitu intens membuat pasukannya satu persatu tewas. Dan akhirnya, ia pun juga tewas terkena tembakan. Mendengar kabar bahwa Karylo Otto telah tewas, Koskela menghubungi atasannya. Ia pun memberitahu bahwa ia dan pasukannya akan mundur karena berisiko dikepung oleh tentara Uni Soviet. Ia kemudian memerintahkan pasukannya untuk membuang beberapa senjata mesin ke danau agar mereka semua bisa membawa tentara yang terluka. Di tengah perjalanan, atasannya datang dan langsung memarahi Koskela atas keputusannya tersebut untuk mundur. Tämä on tahallista kapinaa! Tämä on tahallista vihollisen auttamista! Ja miehet! Atasannya kemudian memerintahkan Koskela dan pasukannya untuk bersiap, menghadang tentara Uni Soviet yang akan melintas. Koskela dan pasukannya tidak punya pilihan lain. Mereka mulai mempersiapkan senjata dan menggali lubang untuk berlindung. Keesokan harinya, tentara Uni Soviet lengkap dengan tanknya mulai terlihat. Siellä on miinoitus! Pysykää paikan! Mennään! Tetapi cuy, karena kalah jumlah dan kalah senjata, mereka pun tidak bisa berbuat banyak. Sampai-sampai Koskela tewas dalam pertempuran tersebut. Roka dan beberapa pasukan yang tersisa akhirnya memilih untuk mundur. Atasannya pun kembali marah-marah ke para tentara yang tersisa. Dan ia pun terlihat sangat frustasi. Di tengah frustasinya, tank tentara Uni Soviet melintas dan langsung menembaki mereka. Juli 1943, pertahanan paling terakhir tentara Finlandia yang tersisa mencoba untuk kembali memberikan perlawanan. Meskipun jumlah pasukan dan kekuatan mereka sudah sangat berkurang, kini di bawah pimpinan Roka, para tentara dengan sisa-sisa semangat yang ada kembali bersiap menghadapi tentara Uni Soviet yang tidak ada habisnya. Melihat jumlah tentara Uni Soviet yang sangat banyak dan jembatan yang sudah dihancurkan, Roka memerintahkan yang lainnya untuk mundur lewat sungai. Mereka pun perlahan bergerak mundur. Sementara, Roka dan 3 tentara lainnya berjaga terlebih dahulu. Saat Roka dan 3 tentara lainnya akan menyeberang, salah satu tentara yang diketahui merupakan teman akrab Roka terkena tembakan. Dan Roka pun langsung menggendongnya menyeberangi sungai. Namun apesnya Roka terkena tembakan. Dengan sisa tenaga yang ada, Roka akhirnya berhasil menyeberangi sungai tersebut meskipun harus terluka. Roka yang tengah terluka membuat Van Hala dengan terpaksa memimpin pasukan yang tersisa. Mereka kemudian mengatur strategi untuk menyerang tentara Uni Soviet yang ada di parit. Setelah semuanya siap, ia bersama 2 tentara lainnya, yaitu Neimi dan Rogja, langsung bergegas menyerang. Strategi mereka berhasil dan berjalan dengan lancar, meskipun mereka menyerang hanya dengan 3 tentara saja. Wajah senang tampak menghiasi mereka. Namun, di tengah kesenangan, Rogja tiba-tiba terkena tembakan dan akhirnya tewas seketika. Neimi menangis sejadi-jadinya
melihat Rokja yang tewas. Begitupun dengan Vanhala. Dia terlihat begitu syok dan tidak percaya bahwa Rokja telah tewas. Kemudian, di tanggal 4 September 1944, para pasukan yang tersisa terlihat terus-menerus dihujani artileri, dan itu membuat mereka tampak begitu frustasi dan putus asa. Sampai-sampai nih cuy, salah satu tentara yang sudah tidak tahan dengan kondisi tersebut, nekat akan keluar dari tempat berlindung. Hingga akhirnya serangan pun berhenti. Vanhala, Roka, dan lainnya berhasil selamat. Dan di saat yang bersamaan, pemerintah Finlandia akhirnya memutuskan untuk menyerah kepada Uni Soviet. Di akhir film terlihat Roka yang sedang berjalan pulang menuju rumahnya. Suasana sedih sangat terasa ketika akhirnya bisa bertemu dan berkumpul kembali dengan istri beserta anak-anaknya. Dan film pun berakhir. Oke cuy, bagaimana menurut Sobat Santuy tentang film kali ini? Seperti biasa cuy, coret-coret di kolom komentar ya. Dan terima kasih sudah menonton Kamar Santuy. Dan sekali lagi, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Dan jika sobat-sobat santuy suka dengan alur film kali ini, ya thank you, see you, and bye-bye.